Bisnis Popipo adalah bisnis yang menjual produk-produk masker organik. Bisnis ini didirikan oleh seorang yang bernama Galuh Chandra Kirana Ramadhanti, dan bisnis ini didirikan di Karawang, Jawa Barat pada tahun 2012. Pada tahun 2012 sampai pada tahun akhir 2018, Galuh Chandra Kirana Ramadhanti selaku owner dari Popipo berfokus untuk berjualan online produk-produk impor. Namun, ketika ada perdagangan bebas yang mengakibatkan semua orang mudah untuk mengimpor barang dan persaingan pun semakin ketat, Kak Kirana pun memilih beralih ke produk yang ia produksi sendiri agar tidak terpengaruh perdagangan bebas. Awal mulanya, ia mencoba untuk membuat video tutorial membuat DIY mask. Ternyata dari video tersebut, respon konsumen cukup bagus dan akhirnya banyak orang yang penasaran dan mulai menyarankan untuk menjual produk tersebut. Persaingan yang ketat mengharuskan Kak Kirana memutar otak. Akhirnya dengan modal Rp500.000, ia mencoba membuat produk buatannya sendiri dengan membaca referensi jurnal-jurnal dan memutuskan untuk menjualnya. Saat ini, bisnis yang dijalani dari akhir tahun 2018 sudah berkembang pesat dan mempunyai beberapa brand lain seperti Deluna dan Mini Popipo. Popipo telah mempunyai karyawan sebanyak 35 orang dan telah mempunyai sertifikat MUI untuk produknya, serta sudah berbentuk CV, yaitu CV Galuh Chandra Kirana. Saat ini, Popipo mempunyai 129 distributor yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian ada sistem bisnis. Popipo menjual dan memasarkan produk-produknya dengan memanfaatkan beberapa platform sosial media dan platform jual beli online, di mana setiap sosial media dan platform jual beli online tersebut memiliki fungsi dan tujuannya masing-masing. Seperti Instagram yang digunakan untuk memperkenalkan produk mereka dan memasarkan serta menjualnya. WhatsApp yang berguna sebagai tempat untuk melayani distributor yang menjadi perantara antara Popipo dengan konsumen atau reseller. Line sebagai media untuk transaksi secara eceran, cek resi, komplain terkait produk, dan info yang berhubungan dengan distributor. Serta Shopee yang sangat digemari oleh konsumen karena biasanya menyediakan voucher gratis ongkir. Selanjutnya ada target pasar, di mana Popipo itu memiliki target pasar yaitu perempuan di usia 18-24 tahun. Dengan rata-rata konsumen perempuannya adalah 92%, laki-lakinya 8,2%. Usia konsumennya 13-17 tahun sebanyak 11%, 18-24 tahun 51%, 25-34 tahun 28%, dan lebih dari 35 tahun itu 10%. Popipo mendistribusikan masker organiknya itu di seluruh Indonesia, dengan konsumen terbanyaknya itu ada di Jakarta. Nah, ini target pasar yang saya maksudkan tadi, di mana paling banyak konsumennya itu adalah perempuan, yaitu sebanyak 92% dan sisanya 8,2% itu adalah laki-laki. Di mana konsumen paling banyak itu ada di daerah Jakarta, yaitu 13%, dan Bandung sendiri 3,8%, Bekasi 3,4%, Tangerang 3%, dan Surabaya 2,6%. Nah, selanjutnya, apa aja sih hambatan yang mereka hadapi sebagai pebisnis masker organik itu sendiri? Yang pertama, adanya masa pandemi COVID-19, di mana masa pandemi ini mengakibatkan perekonomian di Indonesia itu menurun, dan juga banyaknya PHK dan lain sebagainya, yang juga mengakibatkan daya beli konsumen itu menurun. Apalagi pada saat PSBB, yang mengharuskan orang-orang itu harus stay at home. Nah, stay at home inilah menyebabkan distribusi bahan baku itu sulit didapat. Lalu hambatan selanjutnya adanya pesaing atau kompetitor yang menyebabkan adanya perang harga. Tetapi Popipo sendiri tidak mengikuti perang harga tersebut dan juga menjaga kualitas produk mereka. Untuk menghadapi hambatan yang ada, diperlukan strategi sebagai jalan keluarnya. Strategi
jujur dan memberikan promo berupa potongan harga. Yang kelima, yaitu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada customer dan distributor. Selanjutnya, ada kategori produk yang dijual oleh Popipau. Jadi Popipau sendiri memiliki 51 produk dengan sekitar 6 kategori, yaitu masker organik, peel off mask, masker gelatin, beauty water, serum bulu mata, dan alat-alat kecantikan seperti kuas masker, mangkuk masker, bandana, dan alat-alat kecantikan yang lain.